kita ingin menantikan apa yang akan dilakukan oleh Coach Nova, game plan dia menghadapi Mali, dan dia sekali lagi ingin memainkan semua pemain-pemain yang ada untuk melihat sehingga semua bisa mendapatkan jam bermain yang bagus, sama seperti ketika melawan Uzbek ada 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Laga terakhir Timnas U17 Indonesia versus Timnas Mali U17 di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Jadi ini laga yang terakhir yang cukup berat bagi Coach Nova karena Mali 2 pertandingan sebelumnya mampu mengunggulin semua lawannya ya. Jadi inilah laga terakhir yang menentukan apakah bisa Indonesia mengungguli Mali, karena dari segi kualitas Mali sangat perkasa ya. Jadi kita saksikan bersama aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja untuk kita semua. Dan tim nasional U17 kita sedang bersiap untuk menghadapi laga terakhir di Piala Kemerdekaan U17 yang berlangsung di Medan. Tepatnya kita akan bertarung melawan Mali dalam pertandingan Senin malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini pertandingan yang ditunggu-tunggu, karena kalau kita bisa menang melawan Mali dengan skor berapapun, kita pasti juara ya. Tapi bukan soal juaranya yang diutamakan, itu juara bonus ya. Bagi Coach Nova, saya baru saja bicara dengan beliau ya, chat-chat ya, dengan bagaimana persiapan tim nasional kita, tim U17 menghadapi Mali, dan Nova mengatakan semua berjalan dengan baik sama seperti sebelum-sebelumnya di saat akan menghadapi Tajikistan dan menghadapi Uzbekistan, karena kemarin kita menang melawan Uzbekistan dengan 2-0 dan juga melawan Mali. Nova bilang, ini Bung yang saya nantikan, saya tunggu duel ini, karena Mali adalah tim yang kuat ya. Makanya mereka bisa memenangkan 2 laga, dan ketika kita bermain imbang dengan Tajikistan, mereka mampu mengalahkan 4-2 Tajikistan ya kemarin. Sehingga bagi Mali tentunya mereka akan berambisi untuk menyapu bersih ya 3 kemenangan di Piala Kemerdekaan U17 ini, atau mereka imbang saja dengan kita, kan mereka sudah menjadi juara. Tapi Nova bilang bahwa dia ingin melihat pertandingan ini ya, sesungguhnya laga yang menarik. Dan bagi kita semua juga, kita ingin menantikan apa yang akan dilakukan oleh Coach Nova, game plan dia menghadapi Mali ya. Dan dia sekali lagi ingin memainkan semua pemain-pemain yang ada untuk melihat ya, sehingga semua bisa mendapatkan jam bermain yang bagus, sama seperti ketika melawan Uzbek ada 7 pergantian saya lakukan, kecuali penjaga gawang ya, ada back kapten Iputu Panji yang masih bertahan, ada Nasril juga sana yang ikut main. Tapi semua pemain itu dicoba. Nah, melawan Mali juga demikian. Namun kalau menurut saya ya, menghadapi Mali, Coach Nova akan memainkan kombinasi pemain yang ditampilkan melawan Tajikistan dan juga melawan Uzbekistan. Ya akan dia lihat ya, karena kita juga pasti akan ingin mendapatkan misalnya Dimas Adi Prasetyo yang kemarin mencetak gol gawang Uzbek ya, Muhammad Al Ghazani juga yang mencetak gol kedua kita. Mungkin saja mereka dimainkan sejak awal, dan Dimas ini kita tahu ya, pemain yang sangat cerdas ya, dingin dalam hal membuat gol kemarin, dan mungkin saja akan tersedia di depan. Karena ketika melawan Uzbek kan itu kan goli itu dicadangkan lebih dulu, Mirza, Firjatullah ya, Fadli Alberto, itu semua dicadangkan, termasuk Matthew Becker ya, Evandra. Jadi mereka ada dimainkan babak kedua. Tapi mungkin melawan Mali ya, itu Evandra bisa saja dimainkan sejak awal ya. Eizer Yacob atau Pohan ya, Noah Pohan juga bisa bermain lebih awal untuk pertandingan ini. Tinggal di depan kita bisa melihat ya, ketika Dimas ada di sana, apakah Fadli akan bermain lagi, karena Fadli kan sebelumnya melawan Tajikistan ikut membuat gol-gol yang indah lewat sundulan kepala, termasuk Mirza. Nah itu yang kita akan tunggu, kombinasi pemain-pemain yang ditampilkan yang saya bilang tadi kan, lawan
Uzbek dan lawan Tajikistan ini. Kalau soal penjaga gawang tidak akan berubah. Ya, dengan Al-Ghazami yang akan bermain di sana, Putu Panji juga akan ada di sana. Tinggal tentunya Matthew Baker yang cadangan sebelumnya, apakah dia main bersama dengan Putu Panji di belakang, ya, atau ada Fabio, kita akan lihat ya untuk bisa bermain di jantung pertahanan kita. Semua itu ada di kepala Coach Nova. Coach Nova tidak berani juga untuk membeberkan pemain A, pemain B, pemain C untuk dia mainkan. Ini menjadi peranan dia, akan dirahasiakan tentunya, sambil dia akan melihat yang terbaik di saat akan menghadapi Bali. Karena kalau melihat dari Nova, apa yang Nova katakan bahwa dia tidak akan main-main, dia akan serius menghadapi Mali, tentunya dia akan berpikir keras untuk bisa meramu game plan dia bermain. Saya pikir bermain dengan 3-4-3 tetap mungkin saja ya, itu soal di lapangan terjadi dengan 5 back di sana ya, kemudian ada 3 gelandang, 2 yang ada di depan, atau merubah dengan 3-4-2-1 misalnya, begitu kan yang terjadi ya. 3-4-2-1 ini akan itu kan hanya soal fleksibilitas di lapangan yang tadi, tapi Noah tetap mengusung ya dengan pola dasar dia yang dia sukai, yaitu 3-4-3. Itu yang akan kita lihat. Dan Nova mengatakan, memang dia mengakui bahwa Mali secara tim, mereka tim yang kualitasnya bagus, karena Mali kan ikut Piala Dunia sama seperti Tajikistan dan Uzbek ya. Mereka punya kerjasama yang sangat baik. Pemain-pemainnya juga cepat dalam melakukan tekanan, pressing mereka oke. Nah, ini yang Nova bilang dia nantikan, bagaimana pemain-pemain asuhan dia untuk bisa menghadapi tekanan dari Mali, kemudian mereka melakukan cepat untuk counter attack, cara menunggu mereka ya, itu yang akan dia terapkan di dalam game plan menghadapi Mali. Jadi semoga kita bisa mendapatkan hasil yang bagus, karena kalau kita lihat ya dengan penampilan mereka terakhir melawan Uzbek oke lah ya. Ya, kita belum tahu juga untuk bagaimana apa yang diinginkan oleh Coach Nova, untuk apakah selalu langsung memainkan 3 misalnya Firsa di depan atau Fadli Alberto ya, Sahabi Goli yang akan tampil lebih dulu. Tapi saya ingin melihat bahwa mungkin saja Dimas sekali lagi ya akan tampil lebih awal. Nah, kita memberikan support, saya pikir dukungan saja kepada timnas U17 ini, dan saya bilang ke Coach Nova tadi ya, semoga bisa mendapatkan hasil yang baik, Coach. Yaitu yang paling penting untuk melihat, menatap dari hasil di Piala Kemerdekaan U17 ini, untuk bisa melihat ke depan nantinya, karena kan tim ini akan dibawa Coach Nova untuk TC lagi di Spanyol. Mungkin di sana juga ada melihat beberapa pertandingan uji coba buat Sahabi Goli dan kawan-kawan sebelum balik ke Indonesia lagi, dan TC lanjutan di Yogyakarta. Dari Yogyakarta ini dan bersiap pada bulan November untuk Piala Dunia U17 di Qatar. Kita akan menuju ke sana, tapi akan mampir lagi di Dubai. Ya, kita mampir di Emirat Arab untuk latihan di sana sebentar, mempersiapkan diri, sehingga ini ada penyesuaian ya di sana, dan menuju ke Doha untuk bisa bertanding di kandang. Kita tahu kita satu grup dengan Brasil di sana, Honduras dan Zambia. Ini tim-tim yang kuat ya. Makanya Nova perlu banyak uji coba. Nova bilang mungkin ada sekitar 7-9 kali ada uji, termasuk Piala Kemerdekaan ini, untuk anak-anak uji coba ya, melihat semuanya bagaimana kesiapan tim asuhannya ya. Bisa juga ada penambahan lagi sebelum di November menghadapi Piala Dunia, ada beberapa pemain lagi akan masuk, terutama pemain-pemain diaspora. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara sekali lagi ya, semoga mendapatkan hasil yang positif dan terbaik bagi timnas U17 menghadapi Mali. Ciao. Oke, mungkin itu saja untuk video saya ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.